Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini dengan penuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk malam ini adalah seperti biasa kegiatan kita, yaitu acara kultum yang nanti akan beberapa rangkaian untuk apa? Ada beberapa rangkaian untuk sampai pada acara intinya. Yang pertama adalah mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah dan lancar sampai akhir. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Semoga acara kita semakin berkah dengan bacaan Al-Qur'an, ya. Kita persilahkan untuk saudara kita Adnan, kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Shadaqallahul azim. Baik, untuk acara selanjutnya ini acara kultum kita. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh saudara kita memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, kita persilahkan saudara Fahri untuk menyampaikan kultum. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang paling utama yaitu adalah marilah kita panjatkan puja sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga dapat berkumpul kembali di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang yaitu pentingnya menjaga hati. Hati merupakan unsur terpenting yang dimiliki oleh setiap muslim atau setiap umat. Di dalam hati itulah terkadang niat, tujuan, dan keinginan atau ambisi yang nantinya akan direspon oleh otak lalu direalisasikan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Jika yang di dalam hatinya baik, maka akan timbul kebaikan. Jika isi hatinya buruk, maka akan lahir keburukan. Dengan demikian, hati memiliki pengaruh yang amat besar bagi karakter dan kehidupan setiap seseorang. Bersihnya hati akan berakibat pada baiknya amal-amal anggota badan, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Abi Abdillah ya an-Na'mi Ibnu Bashir radhiyallahu anhu qala ana wa in fil jasadi idza salahal hasadu kullahu wa idza fasadat kullahu ana wa hiyal qalbi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan perkataan baik atau diamnya seorang dari mengatakan hal yang buruk dengan keimanan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa pandai menjaga lisan merupakan karakter dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Seorang mukmin diharuskan menggunakan lisannya hanya untuk menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Jika tidak bisa, maka ia diperintahkan untuk diam. Ini merupakan suatu bukti bahwa ia sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasinya dan yakin akan adanya balasan atas segala tindakan dan ucapan di hari kiamat kelak. Dan adapun salah satu cara menjaga hati agar terhindar dari kemaksiatan, yaitu mengisi hati dengan tauhid. Tauhid merupakan nikmat terbesar dianugerahkan Allah terhadap seorang hamba. Di awal surah An-Nahl yang juga dinamakan dengan surah An-Ni'am, berbagai kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya itu, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Quran surah An-Nahl ayat 2. Inilah kenikmatan pertama yang disebutkan dalam surah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa taufik untuk bertauhid merupakan kenikmatan terbesar yang dianugerahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan, tidak ada kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada hamba melalui anugerah ma'rifat, yaitu ilmu terhadap esensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Hati merupakan hunian, tempat tinggal bagi tauhid, mahabbah, rasa cinta dan keimanan. Cahaya tauhid akan menyucikan hati, karena tauhid yang terpatri di dalam hati mengandung pengingkaran terhadap penyembahan yang batil kepada selain Allah dan penetapan adanya penyembahan yang benar hanya kepada Allah sahaja. Inilah intisari dan esensi dari kalimat tauhid, serta merupakan perkara terbaik yang diperoleh dan dicapai oleh hati dan jiwa. Adapun yang harus kita lakukan agar hati kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, yaitu yang pertama, merasakan kehadiran bahwasanya Allah selalu ada di sisi kita. Habib Abdullah mengingatkan bahwa Allah selalu memantau pergerakan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari pandangannya. Umat Islam hendaknya bisa merasakan kehadirannya di setiap langkah kehidupan. Sungguhnya Allah mengetahui setiap rahasia. Allah selalu menyertaimu di dalam setiap keadaan. Tulis Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Risalatul Mu'awanah. Dengan ilmu dan iradahnya, Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, baik yang bersifat lahir seperti perilaku anggota tubuh maupun yang bersifat batin, yaitu bisikan-bisikan hati. Jika belum bisa merasakan kehadiran Allah, hendaknya mengingat bahwa semua aktivitas kita terpantau dengan jelas oleh CCTV Allah, meski sedang berada di tempat tersembunyi sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan kau melihatnya. Bila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Mengingat hal tersebut, umat Islam hendaknya merasa malu ketika hendak meninggalkan perintahnya maupun ketika mau mencoba untuk melakukan maksiat padanya. Yang kedua yaitu merasakan kehadiran malaikat sebagai pencatat amal perbuatan kita. Sebagai diketahui, setiap manusia ditemani oleh dua malaikat kiriman katibin yang bertugas mencatat amalan baik dan buruk. Keduanya dikenal dengan malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib berada di sebelah kanan untuk mencatat amal baik dan malaikat Atid ada di sebelah kiri untuk mencatat amal buruk. Ketika tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, umat Islam diharapkan bisa merasakan atau mengingat bahwa setiap gerak-geriknya akan direkam dan dicatat oleh kedua malaikat tersebut. Di akhirat kelak, semua catatan tersebut akan dibuka kemudian diminta dipertanggungjawabkan. Dengan mengingat kehadiran dua malaikat ini, diharapkan bisa mendorong seseorang untuk terus beramal soleh dan mengurungkan niatnya saat hendak melakukan maksiat. Yang ketiga yaitu kematian ada di depan mata. Jika kehadiran Allah dan dua malaikat pencatat amal pun belum bisa dirasakan dan belum juga membuat ibadah kita meningkat, maka ingatlah dengan adanya kematian, setiap manusia pasti akan meninggal. Dunia hanya saja waktu dan tempatnya dirahasiakan. Bisa jadi hari ini atau esok atau lusa. Dengan demikian, semua manusia sudah mendapatkan, yaitu vonis mati. Orang yang sudah divonis mati oleh hakim atau dokter saja biasanya akan menghabiskan sisa umurnya untuk beribadah. Dengan mengingat adanya kematian yang sudah di depan mata, diharapkan bisa lebih meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat. Yang keempat yaitu janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Pengingat terakhir yang disampaikan Habib Abdullah adalah mengingat pada janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kebahagiaan dan surga untuk orang-orang yang mau mengikuti aturan-aturannya. Sebaliknya,
Allah juga mengancam penderitaan dan neraka bagi mereka yang bermaksiat. Dengan mengingat 4 hal ini diharapkan bisa membuat umat Islam semakin mengingat atau semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, melaksanakan amal salih dan meninggalkan perbuatan dosa. Wallahu alam. Dan terakhir sebagai pesan yaitu terakhir cukuplah kematian saudaramu sebagai nasihat terbaikmu. Dia lebih jujur menasihatimu, dia dekat, tapi pikiran dan bayang-bayangmu dia tidak pandang umur dan warna rambutmu. Walau raut mukamu belum keriput dan berubah, jika saatnya kamu harus dijemput, dia tetap akan datang dengan paksa. Dia tidak menunggu taubatmu. Setiap itulah kamu menarik nafas, setiap itulah kamu menariknya agar lebih dekat dengan ajalmu. Dia lebih pastinya datangnya daripada jodohmu, karena setiap orang pasti kembali, tapi tidak semua orang akan mendapatkan tambatan hati. Pantaskah dirimu menghadapinya sebelum mencari jodoh yang pantas bagimu? Karena jodohmu tak akan tertukar, tapi ajalmu pasti akan datang melamar. Semoga kita bisa selalu menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori hati kita. Contohnya seperti maksiat yang dapat membuat hati menjadi hitam. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Ada lebihnya itu datang dari Allah, dan ada kurangnya itu datang dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah terkait tentang hati. Hati ini adalah salah satu kunci daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin, apabila hati kita bersih, maka insyaallah Allah akan selamatkan kita. Allah akan jauhkan kita dari maksiat. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran tentang pentingnya untuk senantiasa beramal soleh, supaya nanti kehidupan setelah kita mati menjadi teman kita di dalam kubur, yaitu amal soleh yang akan menemani kita. Kemudian yang terakhir, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.